Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Mustafa Kamal Ali di channel YouTube SD Muati Media Pembelajaran SD Muhammadiyah Pati. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Sehat selalu ya? Oke. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi kelas 6. Tapi sebelumnya mari kita awal dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, teman-teman, di sini kita akan mempelajari tema 5, subtema 2 pembelajaran ke-6. Di pembelajaran ke-6 ini kita akan mempelajari materi tentang tanggung jawab seorang wirausaha dan melakukan wawancara berdasarkan riwayat hidup. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang tanggung jawab seorang wirausaha. Nah, tanggung jawab merupakan sikap yang harus dimiliki atau oleh seorang pengusaha ya. Oke, sikap tanggung jawab mengantarkan pada kesuksesan. Oleh karena itu, setiap pengusaha harus melaksanakan tanggung jawabnya. Selain tanggung jawab terhadap usahanya, seorang pengusaha juga harus tanggung jawab terhadap pegawai, masyarakat sekitar, lingkungan, dan pelanggannya. Tanggung jawab terhadap pegawai ya, yang pertama. Nah, seorang wirausaha mempunyai tanggung jawab terhadap pegawainya. Contohnya dengan memberikan upah yang sesuai dengan kerja pegawainya, memberikan hak-hak pegawai, dan mengapresiasi kerja pegawainya. Yang berikutnya ada di sini tentang tanggung jawab terhadap masyarakat sekitar. Apa sih tanggung jawab pengusaha terhadap masyarakat sekitar? Nah, di sini tanggung jawab terhadap masyarakat sekitar dikarenakan tanpa masyarakat usaha tidak akan maju. Salah satu contohnya adalah mengurangi pengangguran di masyarakat. Yang berikutnya di sini ada tanggung jawab terhadap pelanggan. Nah, untuk bentuk-bentuk bertanggung jawab atau bentuk tanggung jawab terhadap pelanggan ini ada beberapa diantaranya. Yang pertama, memberikan fasilitas dengan mendengarkan permintaan pelanggan, terus mendengarkan kritik dan saran dari pelanggan untuk memajukan usaha, ada memberikan kenyamanan kepada pelanggan dengan menjaga kualitas produk, terus yang berikutnya adanya membuat kemasan yang inovatif dan menarik. Berikutnya di sini ada tanggung jawab terhadap lingkungan. Seorang wirausaha yang baik pasti akan memperhatikan lingkungan sekitar ya pastinya. Contohnya dengan melestarikan lingkungan sekitar dengan tidak membuang limbah sembarangan, dan juga harus memperhatikan keseimbangan ekosistem yang ada di sekitarnya. Oke teman-teman, itu tadi tentang tanggung jawab wirausaha. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu melakukan wawancara berdasarkan riwayat hidup. Riwayat hidup merupakan catatan yang menggambarkan diri pribadi secara lengkap. Riwayat hidup digunakan untuk memberikan informasi secara detail kepada orang lain. Informasi yang dituliskan diantaranya dalam riwayat hidup meliputi nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat, terus riwayat pendidikan, pengalaman berorganisasi ataupun prestasi. Nah, sedangkan wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan seseorang atau pihak tertentu terhadap satu atau sejumlah responden untuk tujuan tertentu juga. Nah, wawancara sering diartikan sebagai kegiatan yang melibatkan dua pihak, di mana pihak pertama sebagai pewawancara dan pihak kedua disebut narasumber atau informan untuk suatu tujuan. Untuk melakukan wawancara mengenai riwayat hidup, kita harus menyiapkan beberapa pertanyaan terlebih dahulu yang berkaitan dengan riwayat hidup. Dalam berwawancara, kita harus menjaga kesopanan dan meminta waktu terlebih dahulu kepada pihak yang akan kita wawancarai. Selain itu, saat melakukan wawancara, gunakan pertanyaan yang bersifat khusus.
Oke teman-teman, itu tadi pokok bahasan tentang wawancara dengan menggunakan wawancara tentang atau berdasarkan riwayat hidup. Sekarang tugas untuk kalian lakukan simulasi wawancara terhadap salah satu anggota keluarga kalian ya, yang tentang riwayat hidupnya. Oke, itu tugas untuk pertemuan hari ini. Oke teman-teman, tetap semangat belajar ya, dan terima kasih. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.